Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun berada, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Jumpa lagi dengan saya Sikin CS Channel yang ingin melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara agar bangunan kita yang masih kosong bisa segera ditempati oleh burung walet atau burung tersebut bisa cepat bersarang di bangunan yang telah kita sediakan. Penemuan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan akan bermanfaat. Karena ketika itu saya udah hampir putus asa ya teman-teman. Segala cara udah saya lakukan, ternyata belum membuahkan hasil, sehingga saya alhamdulillah menemukan cara seperti ini, yaitu dengan menggunakan burung seriti kembang. Ternyata cara ini cukup jitu teman-teman. Dari sekian kali percobaan, 6 kali percobaan di 6 bangunan walet yang berbeda, alhamdulillah semuanya membuahkan hasil. Teman-teman dimanapun berada, kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya dan akan saya ulang lagi dari awal walaupun sepintas ya, karena barangkali ada teman-teman yang membuka video langsung ke part 2 ini sehingga sedikit bisa memberikan wawasan. Tapi lebih baik bagi teman-teman yang belum membuka video part 1, silahkan cari di part 1 agar lebih lengkap lagi. Saya akan bahas untuk selanjutnya teman-teman, bahwa untuk memiliki burung walet minimal kita harus punya bangunan yang terdiri dari 2 ruangan ya, minimal 2 ruangan. Saya contohkan di sini adalah ruangan 1 dengan ukuran 3 x 3 meter persegi, kemudian ruangan 2 juga sama dengan ukuran 3 x 3 meter persegi. Kemudian ini adalah pintu masuk ke ruangan yang 1. Kemudian ini adalah pintu yang menghubungkan antara ruangan 1 ke ruangan yang 2. Kemudian ruangan 1 saya berikan lubang, posisinya seperti ini dengan ukuran 70 x 70 cm persegi. Selanjutnya ruangan yang kedua kita berikan lubang atau kita buat lubang dengan ukuran 22 x 50 cm. Selanjutnya kita membuat kandang luar ya. Kandang luar ini kita buat ukuran disamakan aja dengan luas bangunan ya. Lebar 3 meter, tinggi 3 meter, kemudian panjang diusahakan minimal 4 meter, 4 atau 5 atau 6 meter ya untuk panjangnya. Kecuali bagi mereka yang tempatnya sempit, bolehlah untuk 3 x 3 meter persegi. Bangunan luar ini terbuat dari ram kawat, baik bagian samping ataupun bagian yang depan. Semuanya kita menggunakan ram kawat seperti ini. Seperti ini bentuk ram kawatnya, atau bisa juga menggunakan jaring. Setelah itu selesai, kemudian pintu yang menghubungkan dari ruangan 1 ke ruangan 2 kita tutup. Ya, kita tutup rapat dengan menggunakan kawat ram ini juga ya, seperti ini kawatnya. Ya, atau bisa juga menggunakan jaring, dan usahakan ditutup dengan rapat supaya burung yang kita tangkarkan nanti di ruangan yang ke-1 ini tidak bisa menyeberang ke ruangan yang kedua ya. Setelah itu kemudian kita siap untuk menangkarkan burung seriti kembang ya. Seriti kembang kita tangkarkan di ruangan yang ke-1 ini ya, minimal 15 ekor, boleh 20 atau lebih ya, karena lebih banyak itu lebih baik. Burung seriti kembang kita tangkarkan, kemudian ya setelah kita masukkan ke ruangan 1 ini, burung ini tentunya akan keluar kandang luar, masuk juga ke ruangan yang pertama ini.
Jenis makanan yang dibutuhkan setelah burung itu kita tangkarkan adalah kroto ya. Kita tempatkan di tempat ini. Ini adalah tampah yang kita gantungkan di kandang kawat ini dengan ketinggian kurang lebih dari bawah itu 1,5 meter untuk mempermudah supaya kita waktu kita memberikan makan. Kemudian di bawahnya kita taruh bak atau ember yang kita isi air penuh untuk tempat minum dan mandi burung seriti kembang yang kita tangkarkan. Selanjutnya teman-teman, jenis makanan yang kita butuhkan adalah kroto ya. Jadi usahakan dari awal kita memasukkan burung seriti kembang ke ruangan ini sampai 3 hari berikutnya usahakan makanan ini tetap kroto ya, tetap kroto. Selanjutnya setelah 3 hari itu bisa diganti dengan alternatif makanan atau makanan alternatif ya. Makanan alternatif adalah telur ayam atau telur bebek yang kita rebus dan kita ambil putihnya saja, setelah itu kita parut ya. Telur bebek atau telur ayam boleh juga, setelah kita rebus sampai matang kemudian kita parut telur tersebut ya. Itu sebagai pengganti kroto, karena pada suatu saat kroto itu juga sulit didapatkan ya. Kadang-kadang sulit didapatkan, jadi ada makanan alternatif yang sangat mudah kita temukan ya. Jadi bisa kalau untuk 15 ekor burung itu biasanya kita hanya membutuhkan 3 butir telur sehari ya. 3 butir telur sehari itu hanya putihnya saja yang kita parut. Lah kemudian sebelum kita taburkan makanan di tampah ini, di tempat makanan ini, sebelumnya ditaruh dulu pur ya. Pur burung halus ya. Pur burung yang halus ya. Kalau boleh kita sebutkan namanya adalah pur mereknya Leopard ya, Leopard. Itu sangat cocok untuk makanan burung yang mengandung nutrisi yang cukup lah insya Allah untuk jenis burung seriti kembang. Dan si telur ini adalah nutrisinya juga nggak jauh berbeda dengan nutrisi yang terkandung di dalam kroto ya. Setiap 3 hari sekali atau paling lambat seminggu sekali tampah tempat makanan ini kita bersihkan ya. Kita kuras, kita bersihkan, kita cuci ya. Karena kalau udah 3 hari atau paling telat 1 minggu itu tampah ini akan kotor ya. Ada banyak kotoran burung dan lain-lain. Jadi setelah 1 minggu paling lambat itu harus kita cuci ya, kita bersihkan. Begitu juga dengan air minumnya. Air minumnya juga kita bersihkan paling lambat 1 minggu sekali. Tapi air minum ini kalau sudah surut walaupun belum 1 minggu, usahakan ditambah lagi supaya selalu penuh ya. Jadi sebelum 1 minggu itu air ini sudah menyusut, usahakan ditambah lagi, jangan sampai berkurang. Karena kalau berkurang itu nanti turun ke bawah airnya, dikhawatirkan burung itu mau minum atau mandi nanti akan kecemplung, tidak akan bisa bangun lagi ya. Jadi usahakan air ini selalu penuh. Selanjutnya teman-teman, ini yang sangat membantu ya, sangat membantu burung alam atau burung luar itu masuk dan cepat bersarang. Adalah termasuk kunci juga ya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa di ruangan yang kedua ini ya, di setiap sudutnya, terutama ya di setiap sudutnya kita tempelkan sarang burung ya. Apabila burung kita itu terletak di daerah yang sudah sentra walet, ya kita tempelkan di pojok-pojok ini sarang burung walet. Kita lem ya, kita lem dengan jarak kira-kira dari plafon atau dari dak atas ini kurang lebih 4 cm ya. 4 cm dari dak kita tempelkan sarang burung ya. Kalau kita posisi bangunan kita adalah sentra walet, ya kita harus tempelkan sarang walet di setiap sudutnya ya. Kalau daerah kita adalah sentra seriti, ya kita harus tempelkan minimal di setiap pojoknya ini adalah sarang seriti. Berikutnya adalah di bawah sarang yang kita tempelkan di pojok-pojok ini,
kita taburkan kotoran burung ya di bawah sarang yang kita tempelkan di pojok tersebut ya, setiap pojok ini kita taburkan kotoran burung ya, kita taburkan kotoran burung. Karena pengalaman saya, kalau di pojok-pojok ini kita tempelkan sarang, ini akan lebih cepat burung luar ini bersarang di ruangan kita ini, akan melanjutkan sarang-sarang yang kita tempelkan. Begitu burung luar itu masuk mensurvei ruangan kita dan melihat sarang-sarang kosong ini, mereka akan melanjutkan sarang-sarang yang kita tempelkan, akan diteruskan oleh burung yang baru masuk, burung sriti atau burung walet yang baru masuk ke ruangan kita. Nah, ini adalah kunci juga. Itu seperti yang saya coba dulu, dibandingkan kita tidak menempelkan sarang, ternyata ini lebih cepat ya, lebih cepat burung luar itu masuk dan bersarang di sarang-sarang yang kita tempelkan ini. Bisa menggunakan lem atau menggunakan paku ya, kita tempelkan di temboknya, di setiap pojoknya, minimal di setiap pojoknya. Oh, di sini banyak enggak di setiap pojoknya, di sini mau ditempelkan silahkan aja. Tapi minimal di 4 pojok ini kita tempelkan sarang-sarang burung tersebut ya. Ini akan sangat membantu. Video kedua dari saya cukup sekian ya. Insya Allah kita akan bersambung ke video berikutnya yang akan membahas burung sriti kembang, dan insya Allah akan saya perlihatkan seperti apa sih burung sriti kembang ya. Walaupun kita udah sampaikan ciri-cirinya bahwa burung sriti kembang itu dengan ciri-ciri bagian dada berwarna merah, bagian kepala depan berwarna merah, merah bata ya teman-teman, merah bata. Itu burung tersebut biasanya sering bertengger di pesawat televisi, kabel-kabel listrik ya, biasanya burung-burung tersebut bisa bertengger di tempat-tempat itu. Nah, untuk menangkapnya itu sangat mudah teman-teman. Kalau untuk saya biasanya menangkapnya yang mudah itu di tempat pembuangan sampah ya. Di tempat pembuangan sampah itu biasanya itu banyak rementuk atau merutu, di mana merutu dan rementuk itu adalah makanan sriti kembang, termasuk makanan walet dan juga makanan burung sriti. Jadi kalau saya dulu itu menjaring dengan cara jaring di tempat sampah itu cepat sekali, dapat 10-20 ekor itu tidak butuh waktu yang lama. Insya Allah untuk video berikutnya akan saya sampaikan jenis burung sriti kembangnya dan bagaimana cara menangkapnya ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Apabila teman-teman dan saudara-saudaraku berkenan, silahkan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya berharap bagi mereka yang menginginkan memiliki burung walet, dengan cara ini insya Allah keinginan Anda akan terpenuhi ya. Karena saya sudah bereksperimen berkali-kali, alhamdulillah membuahkan hasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenar-besarnya, karena maklumlah saya baru belum terbiasa berbicara di depan kamera, jadi suara saya masih ngap-ngapkan ya, belum lancar, mohon dimaafkan teman-teman ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.